Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mami Mapel 29 di tanggal 4 September 2025. Jadi apa yang Mami sampaikan bisa saja terjadi perubahan di waktu-waktu yang akan mendatang. Cuma kita update membalas DM dari R, ya, dari ER. Jadi permasalahan Mbak E nanti kira-kira di sini ya. Dia ada gabay seperti biasa ya teman-teman, gabay. Lalu dia dihubungi ke teman-temannya. Lalu dia dipermalukan di sosmed. Saya juga sudah melihat buktinya. Tapi sayangnya Mbak R tidak memberikan informasi lengkap bagaimana dia mempermalukan kamu di IG atau di sosmed. Ya, jadi ini data yang diberikan ke saya kurang lengkap karena yang kamu berikan kepada saya adalah data-data yang dikirimkan oleh pihak yang tidak menyebutkan namanya dari aplikasi apa. Itu hanyalah email. Jadi untuk teman-teman sekalian, kalau Mami kan menyarankan dari awal bahwa tagihan-tagihan itu seperti di WA, telepon, dan SMS itu ataupun email diabaikan. Oke. Pertama, mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya. Kemungkinan dia pernah WA kamu ya, terus kamu nggak bales kan? Itu pilihan yang tepat. Dengerin ya baik-baik ya. Buat kalian yang mau tahu dari aplikasi apa, kalau ada WA menyebutkan nama aplikasinya, biasanya mereka akan sopan. Ini pesan Mami nih, Mami sampai bikinin ginian untuk membalas Mbak ER. Yang pertama, kamu arsipkan aja. Oke? Terus ya saran ke lanjutnya nih, awal biasanya dia sopan, sebut nama aplikasinya. Kamu respon aja, bilang saya belum mampu bayar. Boleh minta nggak untuk datang ke kantor agar minta restrukturisasi ringan tanpa bunga, tanpa denda. Lihat respon dia seperti apa. Jawab aja lagi, mohon maaf saya belum bisa bayar saat ini dan saya tidak bisa merespon Anda kembali karena saya sedang memperbaiki finansial saya. Diamin, nanti biasanya beberapa yang sudah terjadi mereka akan mulai kasar. Kamu kan punya dong perjalanan chat ya, jangan dibuang. Kalau perlu screenshot, langsung simpen dan print untuk kedepannya membuat laporan. Karena di sini Mbak R juga bilang, saya sudah bilang ke OJK agar buat apa ya, melaporkan tapi tidak ditanggapi. Iya, karena di situ tidak menyebutkan nama aplikasi. Jadi pihak OJK tidak menerima laporan tuh ya, karena tidak ada nama aplikasinya sayang. Nah, buat kalian semua ketahui bahwa itu dimaksud dengan pihak ketiga penagihan. Ya, semoga kedepannya OJK merubah aturan baru, ya, yang mana tidak boleh menggunakan pihak ketiga. Tidak boleh menggunakan pihak ketiga. Oke, untuk menenangkan Mbak R, ya. Sudah yang tadi ya, satu ya. Cara yang lainnya ya abaikan, nggak usah diambil pusing. Kalau kamu bilang di sini kamu sudah disebarkan ke IG, kalau saya jadi kamu, saya lawan. Saya tantangin. Kamu dari aplikasi apa? Tantangin. Kamu jangan takut. Orang-orang yang pakai pinjol biasanya itu saling bekerja sama walaupun tidak mengenal. Kamu balas di IG-nya, saya balas. Ketemu sama saya. Atau kamu sebut nama AP kamu apa. Kalau dia nggak sebut, bikin komentar di situ. Atau kamu bikin sendiri video di IG-mu. Teman-teman, saya memang ada pinjol. Sadar diri, tahu diri, introspeksi diri. Lakukan hal itu. Teman-teman, saya gak bayar pinjol dan ini perlakuannya, tapi tidak diketahui dari aplikasi apa. Untuk teman-teman yang mendapatkan berita ini, percayalah ini penagihan pinjol. Dan saya tidak melakukan pencurian, kriminal, atau apapun yang dituduhkan. Saran kedua saya itu ya. Oke, ortu malu dan katanya, ortu marah. Wajar, orang tua marah karena mungkin merasa kecewa. Sudah membesarkan kamu, tapi hasilnya seperti ini. Beri penjelasan kepada ortumu, kalau perlu sampaikan VT ini ke ortumu. Ya, untuk orang tuanya R, kita sama-sama sebagai orang tua. Banyak anak-anak sekarang ingin berusaha sebenar dan sesungguh dari hati niatnya untuk meringankan tugas kita sebagai orang tua. Mohon dimengerti bahwa pinjol adalah bukan aib, tapi pemecah bangsa. Menurunkan mental, menjatuhkan mental. Ini tidak akan berlangsung lama. Dan percayalah, anak Anda tidak melakukan kriminal apapun. Kalau anak Anda melakukan kriminal, hari ini sudah ada turun polisi ke rumah kamu. Dan percayalah, bukan anak
Anda sendiri yang mendapatkan perlakuan seperti ini. Bahkan kami sebagai orang tua dan anak-anak lainnya yang gagal bayar pinjol mendapatkan perlakuan serupa. Yang saat ini harus kita lakukan adalah merangkul, memberikan pengertian, dan selesaikan dengan baik-baik. Untuk saat ini yang dibutuhkan sama anak-anak kita adalah rangkulan. Terima kasih untuk orang tuanya R ya. Semoga kalau kurang jelas boleh menghubungi mami orang tuanya biar kita sharing bersama ya. Terima kasih Bunda. Oke ya. Kalau di sini sayangnya kamu baru ketemu Viti Mami. Jadi tidak ada ikhtiar. Yang secara tidak langsung kamu ditakdirkan untuk galman. Galman itu adalah gagal bayar mandiri. Jadi hal-hal serupa tidak bisa dilakukan ya. Anggap aja ini sebuah kita sadar kita telah melanggar aturan Allah. Dan kita dihukum dengan cara hanya dipermalukan seperti ini. Ya, kita nggak bicara agama di sini karena pasti kita mempunyai keyakinan yang berbeda. Intinya segala perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Oke, saran mami yang kedua, reset kesetaraan pabrik handphonemu, uninstall dari gadgetmu semua aplikasinya. Tapi sebelumnya, mami menyarankan screenshot tagihan terakhir. Lalu kamu simpan dan kamu print. Bila mana suatu hari kamu kedatangan FC lapangan, kamu bisa bernegosiasi di angka terakhir. Oke? Atau kalau bisa dibawa lagi karena merasa tidak tahu nih dari mana aku sudah mendapatkan perlakuan seperti ini. Gitu ya. Yang terakhir. Kamu bilang di sini kamu untuk usaha. Untuk usaha ya. Sayang, apapun usaha yang dananya, modalnya diambil dari pinjol, 99% hancur. Bukan hanya keadaan ekonomi, bukan saja keadaan ekonomi, tapi rata-rata hancur. Mungkin itu teguran untuk kita. Saya pun orang yang gagal bayar, sampai hari ini masih gagal bayar di 25 aplikasi. Cara menyelesaikannya ya kita harus sadar diri, tahu diri, dan introspeksi diri. Dan untuk kamu R, nggak usah baperan juga. Kalau memang nggak kuat mengklarifikasi ya, baik itu di WA maupun di sosmed, setelah mendengar arahan mami, langsung hapus. Banyak beribadah sesuai keyakinan kamu. Itu aja. Dan untuk teman-teman, gabai mandiri itu ada positif dan negatifnya. Negatifnya seperti R ini ya, tidak mempersiapkan atau tidak meminimalisir resiko. Mungkin tidak semua orang bisa menggunakan jasa bantuan ya, karena yang dibutuhkan adalah mental, bergabung dan berkumpul bersama orang-orang yang mempunyai masalah serupa. Seperti itu. Oke, mami akhiri dulu. Semoga pencerahan ini dan trik-trik yang bisa kamu lakukan walaupun tidak menyenangkan atau tidak sesuai harapanmu, belajarlah untuk melakukan sesuatu yang tidak nyaman atau keluar dari zona nyaman. Karena keluar dari zona nyaman, kamu akan menemukan kunci hikmah. Dan kamu akan sadar di dalam hikmah itu ada anugerah. Salam sayang selalu dari Mami Mapot 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.